Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah pernah kita bahas di kelas, yaitu mengenai sifat-sifat periodik unsur. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas sifat-sifat periodik unsur, yaitu mengenai energi ionisasi. Suatu atom dapat kehilangan atau melepas elektron sehingga menjadi ion positif. Nah, di sini ada contoh, ada atom natrium yang awalnya itu memiliki 11 elektron. Kemudian ia melepaskan 1 elektron akan menjadi ion Na+. Nah, sekarang jumlah elektronnya adalah 10, karena tadi yang awalnya adalah 11 dikurangkan dengan 1 elektron sama dengan 10 elektron. Suatu atom yang melepaskan elektronnya sehingga menjadi ion positif itu membutuhkan energi, karena saat pelepasan elektron diperlukan energi untuk mengatasi gaya tarik dari inti atom. Besarnya energi yang diperlukan untuk melepas 1 elektron terluar dari suatu atom netral pada wujud gas disebut dengan energi ionisasi. Jadi singkatnya, energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan 1 elektron terluar dari suatu atom netral. Nah, energi ionisasi ini merupakan ukuran mengenai mudah atau tidaknya suatu atom untuk menjadi ion positif. Ada 2 kemungkinan. Jika atom mudah melepaskan elektron, maka energi ionisasinya kecil, atau atom lebih mudah menjadi ion positif. Dan yang kedua yaitu, jika atom sukar untuk melepaskan elektron, maka energi ionisasinya besar, atau atom tersebut akan sukar bermuatan positif. Faktor yang mempengaruhi kecenderungan energi ionisasi itu ada 2 faktor. Faktor yang pertama adalah muatan inti. Semakin besar muatan inti, maka semakin besar pula tarikan inti terhadap atom. Lalu faktor yang kedua adalah jari-jari atom. Semakin kecil jari-jari atom, jarak antara inti dan elektron semakin pendek. Begitu pula sebaliknya. Nah, di sini ada grafik hubungan energi ionisasi dan nomor atom. Di sini ada unsur dari golongan utama, yaitu golongan 1A. Ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Lihat, ini trennya dalam satu golongan. Dari atas ke bawah, itu energi ionisasinya semakin kecil atau turun ke bawah. Nah, di sini juga ada contoh untuk golongan 8A dari helium, Ne, Ar, Kr, xenon, dan radon. Ini juga menunjukkan kecenderungan dari atas ke bawah, yaitu energi ionisasinya semakin kecil. Dan yang untuk satu periode dari litium sampai dengan neon. Pada periode 2, lalu ada natrium sampai dengan Ar. Untuk periode ketiga, ini menunjukkan adanya kecenderungan dari kiri ke kanan, semakin bertambah energi ionisasinya. Lalu di sini ada beberapa penyimpangan atau pengecualian. Pada grafik ini, tidak sepenuhnya naik terus. Nah, di sini ada yang naik, lalu turun sedikit, lalu naik lagi, turun lagi, lalu naik lagi. Ini akan kita bahas mengenai penyimpangan untuk energi ionisasi pada periode ketiga. Namun, secara keseluruhan di sini juga ada tabel nilai dari energi ionisasi. Kecenderungannya dari atas ke bawah itu semakin kecil, lalu dari kiri ke kanan atau dalam satu periode itu cenderung bertambah. Jadi dapat kita simpulkan,
Kecenderungan energi ionisasi dalam sistem periodik unsur ini ada dua. Mengapa kita gunakan kata kecenderungan? Karena tidak pasti selalu naik terus atau turun terus. Ini berbeda dengan jari-jari atom. Kalau yang jari-jari atom itu sudah sesuai dengan data, juga kalau dari atas ke bawah itu semakin besar, dari kiri ke kanan dalam satu periode itu semakin kecil. Namun untuk energi ionisasi ini ada terjadi penyimpangan, maka di sini digunakan kata-kata kecenderungan. Yaitu yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya berkurang. Dan yang kedua yaitu dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasinya cenderung bertambah. Nah, di sini ada penjelasannya mengapa dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin berkurang. Dalam satu golongan, jari-jari atom itu akan semakin bertambah atau semakin besar. Nah, karena jari-jari atomnya itu semakin besar, kulitnya pun akan semakin banyak. Maka daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah, karena jaraknya akan semakin jauh dari inti ke elektron terluarnya. Elektron yang paling terluar itu akan semakin mudah melepas, dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya akan semakin kecil. Maka semakin kecil energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron, maka semakin kecil pula nilai energi ionisasinya. Jadi misalnya Miss punya contoh, ada atom litium yang punya 3 elektron dengan atom kalium yang punya 19 elektron. Atom Li hanya 2 kulitnya, sedangkan untuk kalium ada 4 kulitnya. Maka daya tarik inti dari litium itu akan semakin besar dibandingkan dengan daya tarik inti kalium dengan elektron terluarnya. Maka semakin besar jari-jari, maka energinya juga akan semakin kecil untuk melepaskan satu elektron, sehingga energi ionisasinya itu semakin kecil dari atas ke bawah. Sedangkan untuk satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Miss ingatkan sekali lagi, di sini ada kata-kata kecenderungan. Karena nanti akan ada penyimpangan yang terjadi untuk energi ionisasi dalam satu periode. Nah, dari kiri ke kanan, dalam satu periode, jumlah elektron akan semakin banyak, maka jumlah proton juga akan semakin banyak. Tapi, jari-jari atom semakin kecil atau semakin pendek, karena tadi ada hubungannya dengan muatan inti. Karena jari-jari atom yang semakin kecil, daya tarik inti terhadap elektronnya juga akan semakin kuat. Karena dari inti dengan elektron terluar itu semakin dekat. Elektron akan semakin sukar untuk dilepas, dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya juga semakin besar. Maka semakin besar energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron, maka semakin besar juga nilai energi ionisasinya. Tadi kita sudah membahas harga energi ionisasi untuk unsur-unsur dalam satu periode. Ada siapa saja unsur-unsur periode ketiga, yaitu ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Di sini Miss punya grafik energi ionisasi unsur periode ketiga, yaitu dari natrium, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Grafik ini menunjukkan bahwa energi ionisasi aluminium lebih rendah dibandingkan dengan magnesium. Padahal tadi kalau merujuk pada trennya, dari kiri ke kanan, seharusnya akan semakin bertambah. Tapi ternyata aluminium lebih rendah daripada magnesium. Begitu juga dengan sulfur atau belerang. Nah, di sini energi ionisasinya lebih rendah dibandingkan dengan fosfor yang berada di sebelah kirinya.
Nah, penyimpangan ini didasari oleh adanya elektron valensi dari unsur-unsur tersebut, yaitu dari aluminium, sulfur, magnesium, dan juga fosfor. Elektron valensi atom Al dan S mengisi orbitalnya pada setengah penuh, sehingga mempunyai sifat yang kurang stabil. Kestabilan ini mengakibatkan kedua atom memiliki harga ionisasi lebih rendah dibandingkan unsur di sebelah kirinya. Tadi Al lebih rendah daripada Mg, lalu sulfur itu lebih rendah daripada fosfor. Selain itu, mengapa magnesium dan fosfor itu punya energi ionisasi yang lebih tinggi? Karena ada hubungan dengan kestabilan konfigurasi elektronnya. Karena konfigurasi elektronnya itu relatif stabil, sehingga elektron sukar untuk dilepaskan. Di sini Miss punya contoh soal untuk energi ionisasi. Di antara unsur-unsur A, B, C, D, dan E berturut-turut dengan nomor atom 3, 8, 13, 17, dan 20, urutkan nilai energi ionisasi dimulai dari yang terbesar. Kita akan coba urutkan nilai energi ionisasi dari unsur tersebut. Tentu saja kita dalam mengurutkan nilai energi ionisasi ini, atau dalam mengerjakan soal ini, usahakan untuk tidak melihat sistem periodik unsur. Jadi kita gunakan ilmu yang sudah kita dapatkan tadi mengenai sifat-sifat periodik unsur, khususnya energi ionisasi. Di sini sudah Miss buatkan tabelnya. Yang pertama yaitu kita tuliskan dahulu konfigurasi elektron dengan asas Aufbau. Kita tuliskan dulu untuk nomor atom 3, yaitu konfigurasi elektronnya 1s2, 2s1. Untuk periodenya, ini berasal dari tingkat energi tertinggi dari nomor atom 3, yaitu sini ada yang 1, ada 2. Berarti yang ini ya, yang tertinggi. Jadi periode 2. Untuk golongan, yaitu dilihat dari elektron pada 2s1 ini. Berarti dia berada pada golongan 1A. Sekarang kita lihat untuk nomor atom 8. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p4, 2p4. Periodenya sama, yaitu 2, karena dia berada pada tingkat energi kedua. Lalu untuk golongannya itu penambahan dari 2 dan 4. Jadinya adalah 6. 6A. Sekarang kita lihat untuk nomor atom 13. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3s2 maksud Miss, dan 3p1. Atau ini dapat kita tuliskan menggunakan konfigurasi gas mulia, itu Ne, 3s2, 3p1. Untuk periodenya itu dia berada pada periode ketiga, karena tingkat energinya yang tertinggi adalah 3. Lalu untuk golongan yaitu penjumlahan dari 2 dan 1. Jadinya 3A. Sekarang kita lihat untuk yang nomor atom 17. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5. Konfigurasi gas mulianya adalah Ne, 3s2, 3p5. Periodenya itu 3, dan ini golongannya 2 ditambah 5, jadinya 7 ya. 7A. Sekarang kita lihat untuk nomor atom 20. Kita tuliskan 1s2, 2s2,
2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Konfigurasi gas mulianya yaitu AR 4S2. Dia berada pada periode keempat. Untuk golongannya yaitu berada pada golongan 2A. Langkah selanjutnya akan kita tuliskan periode dan golongan yang sudah kita peroleh pada tabel yang sudah disediakan. Nah, di sini ada periode 2. Nah, ini periode. Ini periode ya, 1, 2, 3, 4. Yang atas ini golongan. Jadi kita tuliskan dahulu yang berada pada periode 2 di golongan 1A. Kita tuliskan A di sini ya. A. Lalu untuk nomor atom 8 berada pada periode 2 golongan ke-6. Berarti B di sini. Lalu untuk yang C periode 3 golongan 3A. C di sebelah sini. Untuk yang D berada di sini, yaitu periode 3 golongan 7A. Dan yang E yang terakhir yaitu pada periode 4 golongan 2A. Kita ingat-ingat kembali bahwa pada energi ionisasi ini, dari kiri ke kanan itu energi ionisasinya akan semakin besar. Sedangkan dari atas ke bawah dalam satu golongan akan semakin kecil. Berarti kita lihat ada periode 2, 3, dan 4. Berarti yang paling besar ada di periode kedua. Karena semakin ke bawah itu akan semakin kecil. Nah, di sini ada yang pada periode 2 yaitu ada golongan 1A dan 6A. Yang paling besar adalah yang 6A ya. Karena semakin ke kanan semakin besar. Jadi kita tuliskan B itu akan lebih besar dibandingkan dengan A. Kemudian di sini ada C dan D pada periode ketiga. Mana yang lebih besar? Yang sebelah kanan ya. Jadi D itu lebih besar dibandingkan dengan C. D lebih besar dibandingkan dengan C. Lalu yang terakhir adalah E, karena dia berada pada periode keempat.